Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Aji rencang-rencang. Perkenalkan nami kula Kiralika absen 20. Dan rencang kula Rafa Aditya Salsabila absen 29. Awak dewe teko kelas 12 songo. Sumawur cahya lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ci rencang-rencang. Kali ini kula sampun wonten ing Candi Pari. Saiki kula kajemi wawancara terkait sejarah Candi Pari. Bisa diperkenalkan diri Pak? Nama saya Pak Muhammad Saroni, saya di sini selaku juru pelihara. Bapak domisili Asli Candi Pari. Oh, asli Candi Pari. Kalau boleh tahu RT berapa? RT 6 RW 3. Bapak di sini kedudukannya apa Pak? Juru pelihara. Juru pelihara. Niku tugasnya napa? Tugasnya juru pelihara itu wis mencakup kabeh termasuk penjagaan, pengamanan, perawatan dan pelayanan pengunjung. Jadi niku kayak melayani Iya. niku semua wisatawan ngoten. Semua wisatawan. Bapak teng mriki sampun berapa lama? Alhamdulillah sudah menginjak 32 tahun. Kula mulai mohon Pak nggih. Candi Pari niki terletak wonten pundi Pak? Candi Pari iki letake nok dusun Candi Pari Wetan, Desa Candi Pari, RT 6 RW 3. Candi Pari niki dibangun pas masa kerajaan sinten? Candi Pari iki dibangun waktu masa kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk. Kalau boleh tahu Candi Pari niki dibuat dari napa nggih Pak? Kalau Candi Pari ini terbuat dari bata merah. Cuma dari segi bangunan memang Candi Pari ini peninggalan Majapahit, tapi tidak menunjukkan ciri khas bangunan Majapahit karena waktu pembangunan Candi Pari ini di Champa, mungkin sekarang menjadi negara Kamboja, itu ada perang saudara, banyak pengungsi yang dikasih tempat mengungsi di sini, jadi sebagai rasa terima kasih dia ikut membangun Candi Pari ini. Makanya Candi Pari ini peninggalan Majapahit, tapi tidak menunjukkan ciri khas bangunan Majapahit. Asal diceritakan singkat tentang Candi Pari niki diceritakan sinten lalu dibuat untuk mengenang apa? Candi Pari ini sebagai monumen tempat menghilangnya Jaka Pandelegan. Kalau Candi Sumur itu istrinya yang bernama Nyai Roro Walangangin, karena mereka berdua berjasa ke Majapahit waktu Majapahit gagal panen itu minta padi ke sini. Kebetulan yang punya padi itu dua pasang suami istri, yang sepasang sudah dibawa ke Majapahit, yang sepasang ini Jaka Pandelegan dengan Nyai Roro Walangangin ini mempertahankan desa Kedungras itu sebagai sumber padinya Majapahit. Jadi desa Candi Pari ini sebelum adanya bangunan candi bernama desa Kedungras. Karena utusan prajurit dari Majapahit itu disuruh membawa Jaka Pandelegan dengan istrinya ke Majapahit, maka dia dipaksa. Setelah dipaksa itu sebelum meninggalkan desa Kedungras, Jaka Pandelegan minta izin untuk masuk ke lumbung padi. Jadi sebelum ada candi ini lumbung padi. Istrinya minta izin mengambil air di sumur. Setelah dikasih kesempatan seperti itu, keduanya tidak kembali. Jadi Jaka Pandelegan moksa atau menghilang di tengah lumbung padinya, istrinya menghilang di sekitar sumur tempat ia mengambil air. Jadi untuk tanda hilangnya sepasang suami istri itu, Raja Hayam Wuruk menyuruh membangun 2 buah candi. Tempat hilangnya Jaka Pandelegan dinamakan Candi Pari, tempat hilangnya Nyai Roro Walangangin dinamakan Candi Sumur. Setelah dibangun, Candi Pari ini digunakan untuk tempat sembahyangnya orang Hindu. Jadi Candi Pari ini adalah candi Hindu. Dan di atas pintu Candi Pari itu ada tahun pendirian Candi Pari yang ditulis dengan huruf Jawa kuno, yang artinya Candi Pari dibangun pada tahun 1371 Masehi. Dan Candi Pari ini sudah pernah direnovasi selama 5 tahun, mulai tahun 94 sampai 99. Bapak tadi kan menyebutkan kalau sebelum desa ini menjadi namanya Candi Pari kan sebelumnya Candi Kedungras. Kedungras. Nah itu kalau boleh tahu apa Pak? Nama sebuah desa. Jadi sebelum ada candi itu desa Kedungras itu nama sebuah desa. Mungkin setelah dibangun candi, mungkin namanya disamakan dengan bangunan Candi Pari.
Nggih. Apakah saat niki niku masih Candi Pari niki masih dibuat damel niku ibadahnya orang-orang Hindu? Masih, cuma yang melakukan saya sebut ritual ya. Ritual sudah mencakup semuanya, jadi yang melakukan ritual ke sini itu bukan dari orang Hindu Buddha saja. Semua. Kalau boleh tahu, Candi Pari niki ditemukan sinten dan tahun berapa? Candi Pari ini bukan ditemukan ya, dibangun pada masa Raja Hyang, cuma mungkin dulu belum mungkin dulu belum dirawat, jadi di penjelasan ini ditemukan. Jadi ditemukan itu bukan tertimbun tanah atau apa. Mungkin dulu belum terawat. Jadi tertimbun dengan rumput-rumput menjalar. Jadi Candi Pari ini ditemukan pada tahun 1906. Kira-kira wonten ndak Pak keunikan dari Candi Pari? Candi Pari ini uniknya, jadi candinya besar, tambun kokoh, tidak menunjukkan ciri khas Majapahit, tapi lebih condong menunjukkan ciri khas bangunan candi yang di Kamboja dan nggak ada relief. Saat ini kondisi Candi Parinya itu bagaimana Pak? Kalau Candi Pari ini alhamdulillah 80% masih asli. Difungsikan damel apa saat ini Pak kalau boleh tahu? Sekarang yang lebih dominan itu difungsikan untuk edukasi anak-anak sekolah dari PAUD sampai mahasiswa. Apakah para wisatawan itu diminta akan kayak uang untuk masuk gitu? Kami nggak boleh minta restribusi, tapi sudah kebiasaan pengunjung itu kalau berkunjung ke sini mungkin dia mungkin puas dengan pelayanan kami sebagai petugas, itu kadang-kadang ngasih tip ke kami, tapi tip itu tidak dipergunakan oleh petugas, jadi petugasnya disilitikan, cuma kami kembalikan lagi untuk operasional. Candi Pari ini sejak kapan didamel untuk wisata gitu? Mungkin setelah direnovasi. Karena kalau sebelum direnovasi ini yang melakukan kegiatan kesini itu mungkin dari orang spiritual gitu. Untuk kayak ritual gitu nih? Iya. Sinten mawon Pak yang bisa mengunjungi Candi Pari ini? Semuanya. Cuma sekarang saya sebagai petugas di sini melihat kondisi Candi Pari sering diinjak dengan alas kaki, mungkin sepatu yang bawahnya keras atau apa. Jadi pelan-pelan saya arahkan pengunjung itu boleh naik, asalkan alas kaki dilepas. Kami tidak bicara agama, tapi demi pelestarian bata Candi Pari, karena sering diinjak itu banyak yang aus. Apalagi di musim hujan, bata yang berlumut itu bata baru itu lebih kayaknya agak empuk. Jadi kalau diinjak sepatu biasanya akan terkikis. Oh jadi ada bata-bata baru ya Pak? Itu yang berlumut itu bata baru. Pokoknya yang berlumut itu bata baru. Kira-kira wonten enggak Pak kegiatan rutin teng Candi Pari niki setiap tahunnya? Kalau kegiatan rutin itu ada dari mungkin dari dinas, dari kebudayaan, itu setiap tahun beberapa tahun ini menggelar acara di dalam Candi Pari ini. Tapi kalau untuk orang Candi Pari itu setiap tahun itu ada acara bersih desa menjelang bulan puasa. Kayak yang baru-baru ini yang wayang niku. Kalau wayang itu dari dinas. Oh dari dinas. Kalau kegiatan bersih desa itu tidak ada di dalam pagar Candi Pari ini, cuma ritualnya ada di dalam Candi Pari ini. Dan wayangan itu mungkin kalau pendopo dengan kondisi seperti itu jadi wayangan di jalan siang malam. Kalau boleh tahu yang wayangan kemarin niku setiap tahunnya nopo bagaimana Pak? Memang beberapa tahun ini setiap tahun itu ada, cuma nggak ada wayang hanya 2 tahun. Tahun yang kemarin sama tahun yang belakangnya kemarin. Selain itu Sendratari. Selama jadi penjaga Candi Pari niki wonten ndak Pak pesan yang ndak Pak yang Bapak rasakan? Kalau kesan kami itu kami bisa berinteraksi dengan berbagai macam kalangan, dari spiritualis sampai dari segi pendidikan.
Jadi kami merasa senang bisa bergaul dengan berbagai macam kalangan. Cuma sebagai pesan saya sebagai generasi muda, kita harus bangga dengan kebudayaan yang sudah susah payah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Jadi kita jangan terpengaruh dengan budaya asing yang belum tentu manfaatnya untuk kita. Kita lebih bangga atau membanggakan kebudayaan nenek moyang kita yang mungkin sudah jelas artinya untuk kehidupan kita. Jadi kita bukan melihat dari segi agama, kita sisihkan dulu agama, tapi kita melihat dari segi budaya. Yang terakhir nih Pak, untuk para pelajar sama masyarakat di luar sana, menurut Bapak, yuk nopo carane ngelestariaken bangunan sejarah Candi Pari niki supaya tetap saged dikenal generasi-generasi seperti Mungkin sekarang ada medsos ya, mungkin bisa dibuat YouTube atau apa. Tapi kalau untuk YouTube yang lebih besar kan itu menghasilkan uang, itu harus ada izin ke kantor kami dulu. Tapi kalau untuk generasi muda, tolong kita bangga dengan peninggalan ini, kita jaga, kita lestarikan. Jangan dianggap ini hanya peninggalan mungkin agama Hindu, kita tidak berhak untuk menghormati, kita tidak bicara agama, tapi kebudayaan ini tolong dijaga, dilestarikan. Jadi masuk ke tempat-tempat seperti ini kita harus menghormati meskipun beda agama. Jadi mungkin nanti supaya anak cucu kita itu masih bisa melihat peninggalan leluhurnya dengan bangga. Terima kasih Pak. Kula tutup wawancara kali ini. Sak wonten mawon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.